Ini sampai kepada Umar Umar binil Khattabi. Kenapa Umar? Karena Umar adalah udul, fu'lun, Umarun. Makanya dalam waktu jar dia dengan patah. Anna Umar binil Khattabi. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua sahabat Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63, illa Utsman sekitar 80-an, samanina sanah. Kecuali sekitar 80-an. Ini bisa dicek dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum atau Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah. Ini tuan, hadis yang jelas sudah kita apakan. Hampir hadis ini semua ulama di pengarangannya membuat hadis ini. Innamal a'malu binniyati. Namanya sebenarnya al-kafu makfufah. Seharusnya inna ini beramal, tapi ada ma makfufah, al-kaful makfufah, dia cegah beramal innanya ini. Padahal inna ini amalannya tansibul ismah. Seharusnya innal a'mala, kan begitu. Ada manya lil hasar, dibatasi. Innama lil hasr. Ini namanya ini adalah yazuzu. Boleh yazuzu duhulu ala jumlatil ismiyah, boleh masuk pada jumlah ismiyah. Wa yazuzu duhulu ala jumlatil fi'liyah, boleh masuk pada jumlah fi'liyah. Innama mana contohnya? Kalau jumlah ismiyah, innamal a'malu binniyat. Kalau jumlah fi'liyah seperti yang tadi, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Jadi innama itu boleh masuk kepada jumlah fi'liyah, masuk pada jumlah, tapi lil hasar, pembatasan. Makanya innamas shadaqatu lil fuqara'i, hanya yang 8 ini saja yang mendapat asnaf. Jadi besar sebenarnya pengaruh bahasa itu, nahwu sorof itu terhadap menterjemahkan Al-Quran. Maka seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Mujahid, keras dia bilang. Kata beliau begini, Al-Imam Mujahid ini termasuk seniornya. Ya, senior, ulama senior. La yahillu li ahadin, tidak halal, alias tidak boleh. Ayatakallama an kitabillahi wa sunnati rasulillah, berbicara tentang kitab Allah dan sunnah Rasul, wa huwa jahilun bin nahwi, dia jahil tentang ilmu nahwu. La yahillu, tidak halal. Aliat ay maknanya la yajuz, tidak boleh. Ayatakallama an kitabillah wa sunnati rasulillah wa huwa jahilun, bermula dianya adalah jahil bin nahwi terhadap ilmu nahwu. Itu saking pentingnya tuan untuk memahami dalil-dalil itu adalah tentang tata-tata bahasa, mempengaruhi dia. Maka namanya ini al-kaful makfufah. Al-a'malu itu adalah menjadi mubtada. Jadi tuan, setiap isim ma'rifat yang pakai al itu berarti ma'rifat, membedakan dengan nakirah. Jadi setiap isim ma'rifat tuan di awal kalimat, jadi kullu ismi ma'rifatin fi ibtida'in atau fi awalil jumlah fa innahu mubtada. Nah, itu konsepnya, kaidahnya. Setiap isim ma'rifat di awal kalimat pastikan dia mubtada. Isim ma'rifat itu bisa isim isyarah, bisa isim mausul, bisa yang diidopatkan kepada salah satu isim ma'rifat, bisa isim alam, maka dia termasuk dia isim mubtada. Jadi mubtada. Makanya harakatnya bid-dhammah, al-a'malu. Kenapa dengan dhammah? Karena dengan tanda apa? Jamak taksir. Karena fa amad dhammatu fatakunu alamatan lirabi fi arba'ati mawadi'a fil ismi muradi wa jam'it taksiri. Karena pada waktu dhammah itu salah satunya tandanya jamak taksir. Maka a'mal itu adalah jamak. Ya, amalun amalani a'malun. Maka innamal a'malu. Mana jumlah apanya khobarnya? Jumlah jar majrur bin niyati. Bisa sebenarnya adalah kainun atau kainatun bin niyati atau mustaqirratun bin niyati, adalah yang ditetapkan hanya dengan niat. Bin niyati jumlah jar majrur. Khobar itu berarti dia khobar ghair mufrad. Khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Jadi jumlah jar majrur atau dzarab. Nah, ini dalam apanya? Wa inna ma likulli imri'in ma nawah. Dan hanya likulli imri'in ma nawah. Ini agak beda sebagai ilmu bagi kita. Likulli ini kan lamnya harfu jar, imri'in majrurun. Jadi mudhafun ilaih dari kulli. Mana mubtadanya? Ma-nya itu. Ma mausulnya itu mubtada. Namanya mausul itu terbagi dua. Mausul itu ada mustarak, ada yang ghair mustarak. Namanya khos. Kalau allazi dia khos. Kalau dia mustarak, man sama ma. Hanya saja man bagi yang berakal, kalau ma bagi yang tak berakal.
Seperti ini, likulli mri'in manawa. Jadi mana khobarnya? Likullinya ini adalah bagi setiap perbuatan itu bermula apa-apa yang diniatkan. Jadi ma-nya itu adalah menjadi mubtada. Mana tandanya? Mana tandanya kalau dia mubtada? Kalau seperti amal tadi ada dhammah. Dia bentuknya mahalli. Karena tidak ada tanda i'rabnya. Kalau mahalli tidak ada tanda i'rabnya. Sama dengan isim mabni, tak ada tanda i'rabnya. Tapi kedudukan dia tarkibnya menjadi mubtada. Jadi pada kaidahnya dia setiap jumlah jar majrur diawali kalimat, setelahnya itu ada yang cocok menjadi mubtada, maka dia adalah berarti khobar muqaddam, mubtada muakhir. Contoh, fiddari zaidun. Ya, fiddari zaidun. Itu. Maka cocok dia jadi mubtada. Itu ya. Begitu juga ila dunya yushibuha imra'atin yankihuha fa yajratu lama hadara ilaih. Hadza hadisun sahih muttafaqun ala mujman ala izaman maqi wa jalalih. Wa hadis allati midarul Islam. Inilah yang disebutkan oleh ulama adalah porosnya Islam dengan ini hadis. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bisa dilihat dalam majalis susaniyah, kata beliau hadis ini adalah nisbuddin, hampir dikatakan setengah ajaran agama melalui niat. Karena dengan niat ini maka bisa dikatakan dinilai Allah. Sehingga Al-Imam Ibnu Mubarak, bahkan ulama yang lain, kam min amalin, berapa banyak amal, nampaknya yatasawwaru amal dunya, bentuknya seakan-akan amalan dunia, tapi dia menjadi amal akhirat bihusnin niat, karena bagusnya niat. Wa kam min amalin akhirah, berapa banyak amal akhirat, yatasawwaru amal dunya, dia menjadi gambaran amalan dunia. Kenapa? Bisu'in niyah, karena buruknya nih, buruk niat. Jadi ikhlas itu sebenarnya di sini berkaitan dengan takwa, berkaitan dengan orang hanif yang memang betul lurus. Makanya ulama salaf, wa kana salaf wa taminal khalaf yustahabuna istibtahul musannaf bi hadzal hadis. Mereka hampir semua memulai kitab mereka dengan ini hadis. Untuk apa? Tanbihan. Sebagai mengingatkan ketika mereka mutalaah bagusnya niat mereka. Karena kalau orang sudah, kata Imam Az-Zahabi, orang yang paling dekat untuk bisa sombong orang ahli ilmu. Ini dia. Orang ahli ilmu. Orang, kata Imam Zahabi itu, kata beliau, orang yang paling asaddul kibri al-alim. Orang yang agak mudah untuk sombong itu orang berilmu. Orang berilmu itu luar biasa itu, karena setan bermain dia. Tapi kalau sempat kita orang berilmu, mengamalkan ilmunya sesuai yang dikatakan Nabi, ya, setan lebih dalam apa itu, dalam kitab Tanhikul Qaul, tidur aja orang berilmu lebih takut dia kepada yang tidur ini daripada ahli ibadah tapi jahil. Ahli ibadah Ridwan. Ya, faqihun wari'un asyaddu ala syaitan min abidin, atau min abid jahilin, bisa dalam redaksinya. Ya, tuan ya, makin pentingnya orang alim. Maka kata Imam Abdurrahman Said Abdurrahman Al-Mahdi, Said Abdurrahman Al-Mahdi ini sebenarnya ulama salaf juga, yang lahir 135 meninggal 198 Hijriah. Man aroda ayusan kitaban, siapa ingin mengarang kitab